Atau ini ya, tensinya tadi kreatif. Saya yakin kalian sering banget yang menyebut kata kreatif. Nah, kalau masih apa yang ada di pikiranmu kalau mendengar kata kreatif? Inovasi. Jadi semua bicara inovasi. Apa yang harus diinovasi gitu? Jadi kalau kita bicara masalah kreativitas, sebenarnya sederhana saja ya. Kreatif berarti dia unik, sesuatu yang berbeda, sederhana tapi ya bernilai gitu kan ya. Atau intinya pada dasarnya kreatif itu sebenarnya kalau menurut saya adalah sesuatu yang bersifat memecahkan suatu masalah atau solusi dari suatu problems. Jadi ketika kita bicara sesuatu kreatif, bukan berarti yang benar-benar aneh atau gimana, tapi sebenarnya segala sesuatu yang setidaknya bermanfaat itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai sesuatu yang kreatif. Jadi di sini adalah di mana kalian itu akan membuat suatu program yang akan bermanfaat berbagi orang lain atau bagi diri kalian sendiri. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara masalah program kreativitas mahasiswa, kalau saya lihat ya, sebenarnya di sini itu yang ingin mereka sasar dulu itu kalian dulu sebagai pelaksana. Jadi bagaimana caranya ini menjadi suatu wadah buat adik-adik semua untuk bisa berkontribusi atau untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Atau setidaknya itu mampu mempersiapkan diri kalian untuk menjadi lebih baik atau untuk siap bersaing di masa depan. Nah, jadi PKN ini sebenarnya dibuat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi sebenarnya untuk kalian. Jadi the first point-nya itu untuk siapa? Ya untuk kalian. Jadi ini suatu program sudah dibuat dan itu sangat akan bermanfaat bagi kalian. Manfaatnya di mana aja? Itu banyak banget. Ada yang tahu nggak alur bagaimana sesuatu PKN itu dibuat secara keseluruhan? Ada yang tahu secara ringkas? Tadi sudah disebutkan juga. Ada yang tahu nggak? Kalau yang paling belakang, apa aja sih program PKN itu alur seperti apa? Kita pertama kita buat apa dulu? Temanya ya. Buat proposalnya. Ya, yang pertama adalah target utamanya adalah kita bisa membuat proposal, ya kan? Coba pikirin, proposal itu bisa membuat proposal apakah suatu hal yang penting? Penting ya? Ada yang pernah buat proposal ya? Belum pernah. Proposal apapun, mungkin proposal acara 17 Agustus atau proposal minta bantuan dana. Ada yang pernah buat ya? Ada punya pengalaman? Kalau misalnya kalian KKN, kira-kira buat proposal? Buat. Atau misalnya kalian di organisasi mau minta dana dari kampus saja, minta buat proposal dulu kan? Nah, itu sama aja. Jadi seperti ini, program kayak gini juga akan meminta adik-adik untuk membuat proposal. Jadi proposalnya apa? Ya itu yang berbeda. Jadi kalau di sini adalah suatu proposal yang sifatnya berkompetisi. Jadi antara si A dengan si B, dan kompetisi di sini bukan hanya antar kalian satu jurusan, bukan hanya dalam satu kampus, bukan hanya satu provinsi, tapi seluruh Indonesia. Jadi kalian akan berkompetisi bukan hanya dengan teman-teman kalian di sini, tapi dengan seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi dari Sabang, dari kampus mungkin dari Indonesia sampai dari Cendrawasih di sana di Papua, itu semuanya berkompetisi untuk bisa goal PKN mereka. Yang pertama kita buat proposalnya dulu. Nah, kalau misalnya proposalnya sudah bagus, terus kita diajukan diseleksi dulu. Proposal yang sudah diseleksi bagus, mereka akan dikasih dana, dikasih uang, ya kan? Ya misalnya nih, berdasarkan pengalaman saya ya, proposal PKN, program kreativitas mahasiswa itu, misalnya kita mengajukan pendanaan 10 juta atau berapa juta gitu. Saya yakin tidak semuanya akan kalian pakai.
Jadi mungkin buat kegiatannya mungkin sekitar 20% aja. Jadi misalnya dapatnya 10 juta, tapi makainya cuma 2-3 juta nggak apa-apa. Jadi sisanya buat siapa ya? Buat kalian. Tapi laporannya ada ya, laporannya ada. Makanya ada yang serewin PKM dapat program korupsi mahasiswa. Ya benar. Mahasiswa yang dapat PKM itu kita bisa korupsi di sana. Ya, tapi bukan berarti korupsi dalam hal yang buruk ya. Dan itu sebenarnya dimaklumin. Jadi maksudnya itu karena kecerdasan kita ya. Maksudnya itu kita melakukan sesuatu, kita membuat proposal, gagasan kita bagus, pemerintah kasih kita dana dan memang mereka tuh ngasih dana lebih. Karena memang kita kan bekerja ya, melakukan sesuatu. Jadi mereka juga sebenarnya mau bayarin kita, tapi mereka tidak mau ngasih dengan kata bayaran, nggak mau. Jadi mereka maunya kita kayak markup dana lah buat ini ya, melatih korupsi dikit lah ya. Mungkin itu yang dilakukan sama koruptor juga sebenarnya begitu. Oh, jadi siswa di Universitas Mataram, jadi di UNRAM saat itu, saya tentunya tidak punya pengalaman juga. Jadi saya tidak punya pengalaman dalam menulis, saya tidak juga yang punya banyak teman. Nah setelah itu akhirnya ada suatu program ya sini lah ya, ada presentasi tentang PKM di rektorat kampus. Akhirnya saya sama teman dia kita pergi lihat itu, akhirnya pergi lihat dan kebetulan salah satu pematerinya itu adalah orangnya. Kebetulan saya kenal juga dan saya coba mengagumi gitu prestasi beliau. Oh, apa ini acaranya apa? Tapi di saat itu belum ada pemikiran apa itu PKM, mau bikin apa tuh nggak ada. Dan akhirnya dari suatu UKM di UNRAM namanya UKM Kenalan dan Riset Ilmiah Mahasiswa. Ya mungkin kalau di sini kan dari UKM kewirausahaan, dari satu spesifik kewirausahaan. Tapi kalau di UNRAM kita dari Kenalan dan Riset Ilmiah Mahasiswa. Jadi di sana semuanya ya kita memang yang bidang itu dalam bidang PKM. Jadi hajatan tahunan PKM itu sebenarnya dihandle oleh UKM ini. Even sebenarnya pesertanya nggak harus dari UKM ini, tapi kalau dia ada pelatihan atau bagaimanapun itu biasanya kampus akan menyarankan ke UKM Cima. Nah di situ akhirnya ya udah saya ikut aja. Saya ikut aja nih pergi sore-sore pergi ke acara itu nggak ada yang dikenal orang, ya datang udah datang gitu kan datang di sana. Nah ketika sudah sampai di sana masih dengar pemaparan, masih dengerin cerita anak-anak tingkat yang udah sukses di program kreatif mahasiswa, masih juga baru pada gagasan. Akhirnya salah satu teman dia bilang, saya punya gagasan, bagaimana kalau kita membuat tulisan kayak gini? Kalau nggak salah judulnya itu adalah efektivitas penggunaan ekstrak daun jambu biji terhadap bakteri Streptococcus epidermidis sebagai langkah pencarian deodoran baru. Itu judulnya saat itu. Ya itu judul PKM kita saat itu. Tapi itu kan bukan benar-benar dari otak kita loh ya. Jadi yang pertama itu betulnya ketika udah ada kayak ide aja tuh akhirnya salah satu senior kita waktu itu namanya Kak Aziz, dia kasih saran bagaimana kalau judulnya ini. Waktu itu pertama dia ngasih judulnya bakterinya Staphylococcus aureus, tapi akhirnya setelah kita riset lagi, baca lagi, akhirnya kita ganti judulnya. Nah, ketika membuat proposal PKM ini, yang pertama-tama itu kita tuh sama-sama beginners, jadi sama-sama orang-orang baru, di mana sama-sama masuk semester 1. Jadi saya namanya Hilma, terus ada teman saya namanya Hendra, dia dari Sumbawa, dia yang punya ide. Jadi katanya di daerahnya itu masyarakat itu dia suka menggunakan daun jambu biji untuk jadi sabun untuk menghilangkan bau badan katanya. Nah akhirnya dari situ kita pikiran bagaimana kalau kita meneliti hal itu, bagaimana kalau kita meneliti penelitian ini, dan akhirnya yang terjadi adalah setelah melalui proses yang panjang berdarah-darah ya. Tapi jujur sampai kayak sedih banget gitu kayak karena saat pertama itu target kita cuma satu. Kita cuma pengen proposal yang jadi dan dikirim. Enggak ada target apapun. Karena yang pikir yaudah yang penting jadi aja, yang penting nggak mau mikir tinggi-tinggi karena kita juga baru belajar. Itu pun jadinya tuh kayak karena di sana itu ada berbagai macam penelitian ya, ada melibatkan pengetahuan kimia,
bagian biologinya contohnya, atau di bagian kimia juga, ketika dijelasin gimana caranya buat kayak gini, padahal itu sangat sederhana banget. Tapi karena otak itu belum nyampe di sana, padahal cuma kalau sekedar ekstra kali ini tinggal gampang banget. Kalau sekarang agak gampang banget gitu ya. Tapi saat itu, ketika mikir itu kayak, ya Allah, gimana caranya, gimana gini sakit. Otak itu udah kayak pecah gitu rasanya. Sampai anak itu terbilang, yaudah itu terus aja. Akhirnya setelah dibantu sama anak juga untuk 2 orang yang bantuin, satunya tuh kayak bantuin metodologi di bidang kimianya, satu bantuin itu di bidang biologinya. Jadi kayak gimana dijelasin kan waktu itu kayak gimana sih cara kita membuat media bakteri, bagaimana cara membuat bakteri, gimana cara kasih itu semua itu walaupun dijelasin kayak apa sih nggak ngerti gue. Tapi udah saat itu ya udah yang penting proposalnya terkirim. Ketika proposalnya sudah terkirim, lagi ketika pengumuman mana udah lolos gitu. Dan walaupun sudah lolos gitu, walaupun sudah lolos proposalnya, justru masalahnya tuh makin banyak yang muncul. Jadi kayak kita kan ada kuliah juga, kita ada kuliah juga. Terus yang jadi permasalahannya adalah kita tuh belum punya pengalaman menggunakan alat-alat di laboratorium. Jadi kita masih semester bawah, jadi yang semester bawah banget. Nah, untungnya tuh bahkan sampai dosen-dosen itu sering datang liatin kita pakai alat-alatnya gimana. Bahkan semua dosen yang ke lab itu kayak kalian ngapain gitu. Bahkan sampai ada yang nyelotok dosen bercanda, ini anak pengetahuan anak TK ngapain jualan sih? Ya karena memang itu benar-benar begitu banget. Nah, tapi dari situ akhirnya dibantu, akhirnya benar penelitiannya selesai. Ketika sudah penelitiannya selesai, otomatis kan masalah baru muncul ya, di mana setelah kita membuat itu, kita harus presentasi. Itu namanya di monitoring dan evaluasi. Di monitoring dan evaluasi ini kita harus mempresentasikan karya kita. Karya kita gitu ya. Ya udah, padahal yang meneliti siapa, kita presentasi doang gitu. Jadi yang dibantuin sebenarnya siapa, akhirnya itu ya udah kita presentasi. Presentasinya alhamdulillah sebut lancar. Sehingga saya pertanyaan yang meneliti itu cuma satu pertanyaan. Kalau saya melihat kalian itu kan masih semester 2 ya. Keduanya masih semester. Karena waktu itu kan semester 1 bikin proposal, semester 2 laksanain. Kalian itu masih semester 2 ya. Ini yang buat metodologi penelitiannya ini siapa gitu. Ketahuan deh gitu. Akhirnya jawabnya gitu. Ketahuan nih kalau dibuatin gitu kan. Tapi akhirnya tak bilang, saya ingat experience saya itu, saya bilangnya gini, Pak gitu. Yang karena pertanyaannya, tapi untungnya pertanyaan gini, apakah yang membuat ini metode ini kalian atau dosen pembimbing kalian? Untungnya pertanyaannya bukan apakah kalian, kakak tingkat kalian atau pembimbing kalian. Kan sebenarnya kan yang banyak banget adalah tingkat kan. Tapi kan pertanyaannya cuma saya atau dosen pembimbing. Jadi di dalamnya bilang, Pak gitu. Pembimbing kami itu seorang profesor dan merupakan salah satu profesor paling terhormat di kampus ini. Bahkan kita pernah nih ada acara gitu kumpul karena yang lolos ke Finland cuma 42. Terus hanya kumpul atau dosen pembimbing kita nih datang di acara. Terus pas nyampe di sana, rektornya mana belum datang, itu udah telepon. Kamu ini nggak sopan sama orang tua gitu. Kamu ini nggak sopan sama orang tua, tapi kamu belum datang gitu. Profesornya langsung ininya dimarahin sama pembimbing kita. Saking dia tuh senior banget. Jadi fakultas guru dan pendidikan di Putra itu dia yang buat. Maksudnya tuh dia yang rintis dari awal itu ini. Dan suaminya juga orang yang luar biasa. Jadi suaminya tuh orang kedokteran. Suaminya digelari pokoknya tuh matahari dari timur. Jadi karena suaminya tuh sangat berkontribusi dalam bidang penelitian di Indonesia Timur, terutama di bidang kedokteran, makanya sampai dikasih julukan matahari dari timur. Saya juga matahari dari timur. Nah, saking jagonya. Jadi saya bilangnya tuh profesor kami benar-benar sangat sibuk orangnya. Jadi kalau misalnya kita bertemu pun susah gitu. Kita harus izin dulu sama sekretarisnya, lama-lama tunggu gitu. Jadi dia juga tidak punya banyak waktu untuk bantu kita menulis, apalagi membuatkan metodologi.
Dan kalau misalnya kita diskusi dengan beliau, pasti beliau akan memberikan kita berbagai macam pertanyaan untuk uji kita. Jadi kita benar-benar belajar keras untuk bisa seperti itu. Dan ternyata jawabannya cukup bagus. Dan akhirnya dari sekian banyak tim, dari sekitar 70-an tim dari Untrans saat itu yang lolos pendanaan, setelah diumumkan ternyata yang lolos ke timnas kita dan 3 tim lainnya. Jadi ada 4 tim yang lolos saat itu. Tapi yang jadi ininya adalah senior-senior kita yang bantuin kita, yang ngajarin kita presentasi, yang kita lihat contoh laporannya, mereka nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Jadi makanya sampai bilang ini kurang ajar juga ya kita ngajarin dia, tapi dia yang lolos, kita enggak. Kita tuh nggak ada yang lolos satupun. Jadi yang pernah bantuin kita tuh nggak ada yang lolos satupun. Kita aja yang lolos. Itu artinya kalau di dalam bidang PKN ini, dalam bidang program kerja mahasiswa ini, tidak ada namanya senioritas. Tidak ada namanya mereka berasal dari kampus siapa, kampus mana, itu sebenarnya tidak berpengaruh di sini. Jadi siapa aja yang ready saat itu, siapa yang punya gagasan bagus, siapa yang punya ide bagus saat itu, mereka bisa punya kesempatan yang sama. Nah dari situ akhirnya saya juga bisa punya pengalaman bikin proposal PKN yang lainnya. Saat itu ketika saya masuk semester 2 di kampus itu, ya awalnya itu kayak gimana ya, aneh juga gitu kita buat kayak gitu. Tapi kita di awal-awalnya kita kayak dianggap aneh sama teman-teman yang lain karena kita kerja keras banget ya untuk bisa sukseskan itu. Tapi akhirnya yang terjadi setelah 1, 2, 3 tahun berikutnya di jurusan kami, di jurusan pendidikan kimia itu hampir semua mahasiswa itu bikin proposal. Jadi hampir semuanya bikin proposal. Jadi hampir tidak ada yang tidak bikin proposal. Jadi di mana-mana kalau kita sudah lagi masa membuat proposal PKN, semuanya ngomongin PKN. Semuanya ngomongin PKN, semuanya bikin PKN. Ketika lolos, karena yang lolos itu setelah kita masuk timnas itu yang lolos dari prodi itu bisa sampai 12 judul. 12 judul, lebih dari 2 tahun gitu, kita tuh lebih dari 10 judul. Padahal buat lolos 10 judul itu sebenarnya lebih gampang. Jadi buat bisa lolos pendanaan PKN 10 itu bahkan banyak banget. Di NTB saja yang bisa sampai saat ini bisa lolos di 10 itu cuma Untrans aja. Kampus lain kayak UIN, yang lain juga belum bisa. Misalnya juga belum bisa. Yang bisa lolos sampai 10 dulu untuk program PKN. Kita cuma satu prodi itu bisa. Tapi setelah itu karena kita udah nggak ada yang komponen lagi, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang lolos kayak. Oke, hari ini saya berbagi tips tentang program kerja mahasiswa. Namun setelah saya berbicara, giliran saya berbicara. Nanti saya akan buat ke depan. Siap-siap ya. Oke, yang pertama, tips dari saya yang pertama adalah kalian harus menyesuaikan dengan program PKN yang kalian ikutin. Setiap PKN itu punya karakteristiknya sendiri, ya kan? Kalau pasti siapa namanya dia? Siapa? Istari. Kalau lain, pasti 2 orang ini punya karakteristik berbeda. Begitu juga dengan PKN ini. Bahkan kursi yang kelihatan sama ini pasti juga mereka punya perbedaan. Di program aktivitas mahasiswa, entah itu dia PKN penelitian, PKN yang lainnya, itu sebenarnya itu bisa jadi bertukar. Jadi satu gagasan yang ada itu bisa menjadi PKN yang lain. Jadi bukan berarti dia stuck. Jadi bukan berarti kita mau bikin suatu PKN. Siapa tahu ternyata ini kayaknya lebih bagus jadi PKN, ini kayaknya lebih bagus jadi wirausaha. Itu bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tuh kayak satu ide harus ini enggak. Bahkan kadang PKN itu dia tuh bisa menjadi sesuatu yang berurutan. Misalnya nih, pertama kalian bikin PKN kan jadi PKN penelitian. Setelah kalian bikin penelitian, kalian bisa bikin jadi PKN karsa cipta. Setelah bikin karsa cipta, kalian bisa jadi PKN teknologi, PKN pengabdian, PKN kewirausahaan. Jadi itu bisa muter-muter di situ. Jadi satu PKN atau satu gagasan itu bisa berubah ya. Kalau kami dulu, kalau saya sih orangnya cepet ya. Jadi PKN yang saya buat, yang pertama, ketika udah lolos timnas, saya tambahin datanya dikit. Jadi saya pergilah ke Sumbawa sama teman saya, terus kita tambahin respon masyarakatnya. Ya udah, ini jadi satu kali yang baru.
kirim ke Jakarta, alhamdulillah lolos, kita bisa presentasi di Jakarta. Alhamdulillah juga itu pertama kali itu saya dapat juara nasional, waktu itu dapat juara 3 lomba karya tulis tingkat nasional. Tapi pesaingnya itu luar biasa, orang-orang yang luar biasa pesaingnya. Yang juara satu di lomba itu dia juga sama dari TKN dulu, dari TKN. Kita sebelumnya untuk Jogja, kita kompetisi di Jogja ya, untuk Timnasnya kita kompetisi di Jogja, Jakarta ketemu lagi. Tapi dia dari wirausahaan, karena kami dari penelitian, jadi kita presentasi di sana, dia juara 1. Dan ketuanya itu yang juara 1 itu sekarang menjadi salah satu mahasiswa paling berprestasi di Indonesia juga. Dia tuh menjadi mahasiswa paling berprestasi di UGM. Bahkan dia tuh jadi motivator nasional. Jadi kalau misalnya kalian kepo Instagramnya namanya Dia, dia selalu diundang sebagai pembicara di nasional. Bahkan tahun lalu saya sempat juga diundang di Unram, jadi saya jadi seri pembina. Jadi maksudnya tuh saya juga ikut jadi pemateri di sana sama dia. Dan yang juara bahkan pesertanya ada yang sampai sekarang itu namanya Kak Alis Mardiasih. Kak Alis Mardiasih ini sekarang udah jadi kayak selebgram juga ya, udah jadi selebgram juga. Bahkan dia tuh terkenal karena dia sering nyinyirin Ustadz Felix Show. Jadi kalau misalnya Ustadz Felix Show bikin status, sekarang dia sering nyinyirin. Dan dia terkenal karena itu. Dia tuh terkenal karena itu juga. Dia juga orang yang agak beda juga sih. Nah itu tuh besar saingannya. Tapi alhamdulillah bisa dapat juara 3 saat itu. Nah setelah itu bukan sampai di situ doang. Kita lomba dikit, kita pernah juga presentasi di Malang. Jadi dari tulisan yang sama kita pernah presentasi di Malang. Saya ubah lagi, pernah juga juara 1 karya tulis di UGM. Jadi dari satu gagasan itu ternyata berdasarkan pengalaman pernah ke Malang, pernah ke Jogja 2 kali, Jakarta sekali. 4 kali saya jalan-jalan gratis hanya karena PKM yang saya bosan. Belum lagi kalau misalnya kalian sudah PKM ini, terus kalian kirim lagi ke PKM lagi, itu dalam program PKM artikel ilmiah itu 2 kali udah lolos. Jadi tulisan yang awal itu 2 kali udah lolos, yang sekarang lolos kita dihargai 7 juta kalau yang PKM lagi. Ya kita lolosnya 2 kali. Jadi bayangin ya, sekali punya gagasan yang bagus itu manfaatnya luar biasa. Nah, kalau misalnya kalian buat PKM, tentunya kalian harus cari tahu. Setiap PKM itu yang itu berbeda-beda. Misalnya PKM penelitian. Kalau misalnya kalian buat PKM penelitian, mereka akan melihat lebih gagasan kalian apa. Terus mereka akan melihat kayak metodenya 15%, dijual mustaka, mereka jual 15%. Terus ada juga kayak masalah juga, sama mereka juga melihat gagasannya seperti apa, kondisi mereka. Kalau misalnya kalian bilang penelitian, mereka akan fokus pada solusinya yang kalian tawarkan dari masalah yang ada. Kalau misalnya kalian buat wirausahaan, mereka akan fokus pada kreativitas. Terus mereka juga fokus pada gagasan kalian, apa unik, bermanfaat juga. Yang terakhir, mereka juga kalau misalnya kalian buat teknologi, mereka akan fokus terhadap sama yang namanya ketepatan solusi sama pemutahiran. Jadi kayak nah, pada dasarnya ketika kita membuat PKM, kita cari ide dari mana? Salah satunya adalah